Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru Ibu hebat, perkenalkan nama saya Ahmad Faizal, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang rancangan tindakan aksi nyata saya adalah budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang nantinya membawa manfaat untuk mereka. Sekolah merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Sebagaimana tujuan pendidikan yaitu mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya adalah menerapkan budaya positif di kelas, menjadi pengalaman belajar bagi guru dan siswa dalam menunjukkan rasa peduli, mengontrol diri sendiri dan orang lain, dan menjaga motivasi untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tolak ukur aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan siswa. Siswa dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Adanya karakter baik dalam diri siswa seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Lini masa dari tindakan aksi nyata ini meliputi 1. Melakukan perencanaan. 2. Mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah. 3. Melakukan revisi perencanaan hasil konsultasi dengan kepala sekolah. 4. Melaksanakan tindakan aksi nyata. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi. 6. Melaporkan hasil dari kegiatan tindakan aksi nyata ini. Dari aksi nyata ini, dukungan yang dibutuhkan meliputi 1. Warga sekolah. Saya sangat membutuhkan dukungan dari warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, baik guru maupun TU, dan siswa. Dengan adanya dukungan ini, harapan saya penerapan aksi nyata budaya positif dapat berjalan dengan baik. 2. Orang tua atau wali siswa. Perlu persamaan persepsi antara orang tua dengan guru mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah, sehingga dukungan orang tua siswa juga sangat dibutuhkan agar aksi nyata budaya positif ini dapat dijalankan dengan baik. 3. Media atau sarpras yang digunakan. Media sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tindakan aksi nyata ini untuk memudahkan dalam proses perencanaan dan penerapannya, misalkan video, poster, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi yang kami hormati para UPD SDN 238 Sikapak Subdin Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat UPD SDN 238. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, mengatur inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Faizal selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa
Sebelum kita mendengarkan presentasi dari Bapak Ahmad Faisal, izinkan saya menyampaikan beberapa bait pantun. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa membeli bakpia. Marilah Bapak Ibu Guru semua, kita dengarkan presentasi Bapak Ahmad Faisal dengan bahagia. Kepada Bapak Ahmad Faisal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 238 Gresik, Bapak Sumimin SPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah mengizinkan dan memberikan waktu dan tempat untuk saya melakukan diseminasi budaya positif sebagai kewajiban saya dalam calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi budaya positif ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan materi dari diseminasi ini untuk budaya positif. Sebelum dimulai pemaparan dari saya, kita breaking sebentar supaya kita lebih dekat dengan teman kita, dengan rekan kita. Silakan berdiri Bapak Ibu, boleh di samping, boleh di samping, boleh di tengah. Ibu Ji boleh dengan putri atau baik Bapak Ibu, next breakingnya sederhana. Saya akan mengucapkan sebuah narasi. Bapak Ibu nanti tangkap tangan temannya. Ketika hitam, misalkan yang ada warna hijau dan hitam. Hijau Pak Agung, misalnya. Hitam berkebut. Ketika saya bilang hijau, hijau bertugas menangkap tangannya. Menangkap tangan, yang hitam bertugas melepas. Jadi ya, enggak itu lepok Pak. Nangkap, jadi nanti harus ditangkap. Bukan bukan, ya tapi jari boleh. Ya, jangan ditepuk nanti aja, ditangkap. Antara hitam dan hijau. Ketika saya bilang misalkan dia sedang memakai baju hijau lah, hijau tugas menangkap, yang hitam bertugas meloloskan diri. Hah? Nanti juga. Coba silakan Sri pilih yang menang hijau, yang kalah hitam. Bareng ya, monggo. Bareng nanti bersama-sama. Sri yang menang hijau, yang kalah. Kita ya? Kita?
Jaraknya harus dekat, paling tidak 5 cm. Kalau jauh susah. Ditangkap, bukan diceplos atau ditepuk ya. Iya, ditangkap. Gimana ditangkap? Siap? Narasi yang pertama, Diandra dan Dio adalah sahabat akrab. Diandra dan Dio adalah sahabat yang akrab dari wilayah Menganti Gresik. Mereka akan pergi ke Bali melewati Banyuwangi dengan menaiki transportasi umum. Siap ya? Mereka sampai di terminal Bungurasi. Dio memakai baju putih. Kemudian Diandra memakai baju hitam. Iya, hitam yang nakal. Hijau yang itu. Hitam hijau yang lolos kan. Kalau hijau yang nakal, hitam yang lolos. Lanjut ya. Kemudian mereka naik bus SR. Busnya berwarna hijau. Sungguh hebat burung, bisa menangkap. Lanjut. Sekarang ganti tepuk. Pukul sekeras-kerasnya. Kalau yang kata kunci tadi kan hitam hijau, sekarang ganti kata kunci. Pukul boleh ikut mungkin dengan jawab. Oke, kita kembali. Ya, yang mana itu? Ya. Kata kuncinya kalau tadi hitam hijau, sekarang cuma satu, bakso. Kata kuncinya bakso. Jadi ketika bakso tadi yang kalah bagian menghijau, yang menang pukul sekeras-kerasnya. Posisinya begini ya. Gitu. Yang hitam tadi bertugas menghindar. Yang kalah dan meloloskan diri ya. Siap ya. Siap. Bernard dan Budi adalah dua sahabat yang berbeda agama. Mereka pergi ke Malang untuk melakukan rekreasi dari Surabaya. Sesampainya di Surabaya, sesampainya di Malang, mereka merasa lapar dan mereka mampir sebelum sampai di alun-alun jalan kaki mampir untuk membeli makanan hangat di tempat yang dingin. Mereka membeli bakpao. Mereka memakannya dengan lahap dan habis. Perjalanan dilanjutkan dan sampailah mereka di Batu. Tak terasa sudah siang dan waktunya makan siang. Mereka pun membeli bakwan. Ternyata bakwannya tutup, belum matang, belum siap. Mereka bergeser ke sebelahnya dan mereka membeli bakso. Siapakah yang berhasil? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, bakso bisa bakpao, bakwan, bakmi, banteng. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada pemaparan materi. Ketika kita membicarakan budaya positif, tentunya dalam benak kita budaya secara sederhana adalah kebiasaan, kemudian cara hidup suatu kelompok. Untuk mewujudkan konsep-konsep dari budaya positif, kita perlu memahami konsep-konsep intinya, yaitu yang pertama disiplin
positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Peraturan, mengikat, hukuman, dan membuat rasa tidak nyaman tentunya. Ini adalah disiplin positif menurut pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Maksudnya di sini adalah untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar, dibutuhkan disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat berarti disiplin dalam diri. Disiplin dalam diri harus muncul dengan sendirinya, yaitu motivasi internal. Motivasi yang muncul dari dalam diri murid. Jika belum bisa memunculkan motivasi internal dari diri seorang murid, maka perlu dimunculkan dengan bantuan orang lain, yaitu keluarga, orang tua, lingkungan, terutama juga kita sebagai guru harus bisa memunculkan motivasi internal dari peserta didik kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan Dayen Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dayen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, kemudian disiplin yang juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Maksud dari Gosen adalah murid mengikuti suatu aliran pasti punya alasan. Alasan itu dianggap Dayen Gosen sebagai motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan ini perlu. Ki Hajar Dewantoro maupun Dayen Gosen disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang berada di seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Pada kurikulum merdeka tentunya kita sudah mengetahui, memahami lebih jauh tentang profil pelajar Pancasila. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan atau kebenaran umum bagi seorang guru. Bagi seorang guru dalam kurikulum merdeka. Meskipun masih ada yang menggunakan kurikulum 13, sebenarnya kita tetap mempelajari profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif ini merupakan unsur utama dari budaya positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian Bapak Ibu, dalam disiplin positif kita juga harus memahami apa motivasi peserta didik kita, apa motivasi murid kita dalam berperilaku. Apakah dia melakukan disiplin positif karena untuk menghindari hukuman, atau mendapatkan penghargaan imbalan, atau dia ingin menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percayai. Peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Saya akan membagikan sebuah lembaran Baik Bapak Ibu, di situ ada tabel
identitas gagal dan identitas sukses. Silakan Bapak Ibu Dirmati. Kemudian Bapak Ibu, hari kita bertukar pendapat kira-kira apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi jika kita melihat pada tabel ini. Apakah menurut Bapak Ibu apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Mungkin ada yang mau menjawab? Aku mau. Ya, terima kasih. Dulu dari tabel berikut karena saya baru baca di tabel yang baris yang kedua ini terlihat bahwasanya hukuman itu akan menunjukkan rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu dalam jangka waktu yang pendek. Ini kan bisa terjadi karena hukuman itu biasa kita secara pribadi ingat. Kalau saya pribadi itu ingat saya dulu SD pernah dihukum guru saya untuk melakukan gerakan jalan jongkok itu. Kita kan ingat sampai saat ini. Sedangkan konsekuensi itu mungkin beda halnya dengan hukuman karena itu kan kejadian atas kesepakatan kita juga. Itu dari saya mungkin kurang lebihnya. Tepuk tangan untuk Pak Agung, sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dipuji atau boleh Pak Agung? Terima kasih atas kesempatan yang saya. Mengacu dari tabel yang telah diberikan, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dari tabel yang hukuman poin ke-8, hukuman itu peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Berarti kan di sini seakan-akan guru itu otoriter. Berarti akulah yang menentukan hukuman untuk kamu. Tapi kalau di konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi masih ada kata-kata, masih ada melihat kepada peserta didik. Ini layak apa tidak? Tapi kalau hukuman itu sekenanya guru saja, tapi namanya konsekuensi, dia juga akan memikirkan dampaknya, dampak baik buruknya kepada murid yang mengalami konsekuensi tersebut. Mungkin seperti itu Pak Balsa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Suci, luar biasa. Saya menambahkan pendapat dari Pak Agung dan Bu Puji bahwa hukuman itu sifatnya satu arah, hanya perintah guru, tidak terencana, biasanya langsung seketika berupa fisik atau kata-kata yang kasar. Sedangkan konsekuensi ada rencana dan kesepakatan. Seperti disampaikan Pak Agung tadi, dampaknya hukuman itu menimbulkan trauma. Kemudian konsekuensi jangkanya lebih pendek. Dari ketiga ini Bapak Ibu, restitusi ini menjadi kunci yang sangat penting dalam disiplin positif. Disiplin positif nantinya akan menjadi unsur utama dari budaya positif. Kemudian keyakinan sekolah kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada di kelasnya yang mempunyai keyakinan kelas. Untuk kelas saya belum ada, masih peraturan. Saya tahu keyakinan kelas ini setelah mengikuti CGP. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Keyakinan kelas 5, selalu berpikir positif.
senantiasa menjadi diri terbaik. Keyakinan kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan menghargai orang lain. Ini adalah proses saya selama CBB membuat keyakinan kelas dari peraturan masukan yang diberikan oleh peserta didik. Saya tampung. Maaf. Yang pertama, usulan dari anak adalah hadir tepat waktu. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas, berdoa dan sesudah belajar, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dari peraturan-peraturan ini, selanjutnya saya membuat atau menghilangkan kalimat-kalimat negatifnya menjadi kalimat-kalimat positif dan diarahkan pada suatu keyakinan. Maksud dari keyakinan ini seperti begini: ketika kita berkendara pasti kita memakai helm di jalan raya. Tujuannya apa? Karena kita punya keyakinan kita harus selamat. Itu keyakinan, adalah sebuah keyakinan. Kemudian kita sakit, kita pergi ke dokter untuk berobat, kita punya keyakinan bahwa kita harus sembuh. Itulah keyakinan. Beda dengan peraturan. Peraturan tertulis dan lebih mudah untuk diindahkan. Jadi setelah peraturan kelas disepakati, kemudian dijadikan kalimat positif, kemudian diarah atau ditarik ke keyakinan kelas, nilai-nilai kebersihannya menjadi satu disiplin, kedua tanggung jawab, kemudian hormat dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika murid kita bandel atau membuat masalah, kita juga harus memahami apa kebutuhan dasar dari murid itu. Mungkin ada kebutuhan yang kurang dari murid itu, sehingga dia melakukan suatu hal atau melakukan suatu pelanggaran. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kalau pada murid kita biasanya itu merasa lapar, ingin minum, kemudian ingin diakui keberadaannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ingin diperhatikan dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Kemudian penguasaan, ingin memimpin teman-temannya. Kemudian kebebasan, dia tidak mudah bosan, dia ingin bebas. Kemudian kesenangan, dia membutuhkan suatu hiburan agar mendapatkan motivasi yang baik. Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Ini ada narasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Bima seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bima. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira masuk dalam apa? Ya, betul, kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, jadi menguasai, dia merasa menguasai gurunya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas.
kebebasan. Jadi ini kebutuhan dari narasi seorang murid di tingkat taman kanak-kanak. Kemudian narasi yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir itu seru. Masuk dalam kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Penguasaan itu kebebasan. Kebebasan. Aku merasa bangga dan keren. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, ya. Selanjutnya ada konsep 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, guru sebagai penghukum. Selama perjalanan kita menjadi guru tentunya pasti tidak pernah menghukum siswa kita. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri dari penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, jari menunjuk-nunjuk dan mengganti. Bagaimana jika ini diterapkan pada siswa? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, traumatik. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan membalas kendaraan tersebut dengan paku. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Kemudian membuat merasa bersalah, nada suara halus, sedih. Bagaimana jika diterapkan pada siswa kita? Murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi meninggalkan apa ya, pesan yang dalam pada siswa tersebut bahwa dia merasa gagal. Dan ini sangat berbahaya karena berdampak pada motivasi siswa tersebut. Kemudian posisi teman, guru pada posisi ini berupaya mengontrol murid melalui ajakan. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Bagaimana jika diterapkan pada guru kita? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau atau pengawas. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pertanyaannya diajarkan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jika diterapkan pada murid kita, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan kalau telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi ini sangat dianjurkan kita sebagai guru dalam posisi restitusi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Seorang manajer nanti akan menggunakan sebuah restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Jika diterapkan pada murid kita, hasilnya adalah fokus ada pada murid, bukan untuk membanggakan guru atau orang tua. Murid tidak mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi di antara kelima posisi ini kita harus menjadi seorang manajer dalam menjadi pemimpin pembelajaran di kelas serta menjalankan keyakinan kelas. Yang terakhir dari paparan saya adalah segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Bisa diidentifikasi dengan pertanyaan berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau dengan pernyataan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, akan lebih mengenali dan mengambil kebutuhan murid atau anak. Kemudian bisa dengan pertanyaan apa yang penting bagi kamu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bisa dibantu dengan pertanyaan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ulasan ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, di sesi yang terakhir ini kita akan praktik sebuah restitusi. Saya minta ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Jadi kasusnya itu Anda adalah seorang wali kelas. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Fitri sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Fitri dan mengajak berbicara. Ternyata Fitri yang menangis karena tadi Diandra sempat mengejek Fitri karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Diandra. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Diandra, dan akhirnya setelah sekolah Anda mengajak Diandra untuk berbicara. Baik Bapak Ibu, siapa yang berperan menjadi guru? Pak Pandi dan Pak Agung ya? Pak Pandi gurunya, Pak Agung jadi Diandra. Jadi ada pertengkaran nggak? Jadi kita perhatikan contoh restitusi dari guru dan murid.
tidak menyalakan diada. Pak Guru ingin mengajak diada untuk diskusi mencari solusi untuk masalah ini. Pak Guru naik diada mempunyai alasan mengapa melakukan hal ini. Dulu bahwa sekarang setiap orang pasti ingin menjadi yang terbaik dari yang lain. Kita sudah menjadi salah satu yang terbaik pada nilai wanita. Namun jadi yang terbaik harus tetap berhati hati dan tidak boleh sombong. Biasanya ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Saat ini dia belum pernah memiliki keyakinan kelas yang mana. Saya melanggar agama dari India. Itu diantara seberapa penting menghargai orang lain apabila ketika kita lebih baik nilainya dari orang lain. Jika dengan saling menghargai dengan sesama teman, maka akan menjadi kemungkinan. Kalau boleh tahu, suatu hari nanti dari orang seperti apa? Amin. Dan pasti bersama semuanya. Kira-kira untuk membagi masalah ini bagaimana cara untuk mempersiapkan diri biar kita menjadi orang yang biasa inginkan. Ya, Pak belum makan. Jadi bukan itu Bapak, tapi jadi sendiri ya. Selanjutnya apa yang dia lakukan untuk menjadi orang yang punya keahlian yang disukai banyak orang. Alhamdulillah. Terus sekarang harus bersama. Kira-kira bersama rumahnya. Jadi tetap jadi diri yang layak dan selalu menghargai orang lain. Baik sebagai kebalik kelasnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Agung dan kawan diri. Itu tadi adalah contoh diskusi yang melaksanakan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan di situ telah muncul solusi dari permasalahan Diandra dan Putria tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri saya akan membuat sebuah kesimpulan bahwa dari pemaparan saya ini tadi, disiplin positif merupakan unsur utama dari budaya positif. Di dalam disiplin positif, dalam kita menjalankan disiplin positif, kita harus melihat apa motivasi siswa kita dalam melaksanakan disiplin positif itu. Kemudian jika ada permasalahan, kita juga harus melihat apa kebutuhan dasar dari murid kita. Dan tak kalah penting, ketika ada permasalahan di dalam kelas, seyogyanya kita melaksanakan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Faisal. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus yang paling semangat, yang paling meriah. Iya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tidak hanya tanya jawab, boleh pernyataan, boleh semangat, boleh motivasi. Karena ini ada beberapa guru, jadi mungkin motivasinya kita mintakan semuanya ya Pak ya. Dimulai dari Bapak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Pak Faisal hari ini telah melaksanakan beberapa pemaparan presentasi sehingga kita kembali apa yang sudah dipelajari dan juga selamat sudah beberapa ini kemungkinan penyampaiannya tidak secara berubah. Ini dia, Bapak Ibu sendiri juga sepertinya karena sudah berkali-kali disampaikan, akhirnya menjadi kesulitan untuk kita sebagai guru pembelajaran anak selanjutnya. Tapi di sini saya rasa semua juga sudah memahami apa yang disampaikan Pak Faisal terkait dengan itu. Tetapi yang menjadi titik berat saya terkait dengan cuma ada satu tadi, ini bukan pertanyaan, tapi kita diskusikan bersama. Apabila terjadi sebuah permasalahan individu, mungkin seringkali kita berikan contoh bahwasanya penerapan restitusi itu melakukan pendekatan secara bersama. Nah, hari ini terjadi kesalahan, permasalahan yang terjadi secara massal. Dan sebagai contoh di praku acara ada beberapa anak yang melakukan kesalahan, dan saya juga sedikit berpikir di situ. Kira-kira kalau anak ini yang salah sebenarnya, ini kita pakai posisi kontrol apa? Manajer yang bukan bilang kamu belajar nggak bisa. Apalagi yang kamu diskusi tadi, kita sebagai penghukum aja digital kita. Nah, dan juga posisi kontrol saat menyelesaikan masalah. Kalau dari situ sih, harus dilakukan. Nah, itulah yang kita jumpai di keadaan bahwasanya memang idealisme itu kan juga posisi kontrol itu kalau dibilang manajer ada posisi kontrol yang terbaik mungkin ya kita itu menurut saya posisi kontrol terbaik yang bisa kondisi mana akan menjadi kesalahan teman lain itu bisa menjadi motivasi untuk lain yang lain. Sebagai contoh, si A ini buat kesalahan, terus si B besok kita lepas kemana? Kemarin loh, si A ini lepas ke Pak Guru dimaafkan. Itu kan menjadi banyak supaya kita pahami bersama. Itu Pak Faisal, terima kasih. Semoga ini yang disampaikan hari ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan yang terutama khususnya menjadi manfaat untuk dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Agung atas motivasinya. Selanjutnya, Bapak Agung
Dipersilakan sekarang dua kata-kata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya di sini kalau mau bertanya sebenarnya materinya sudah sangat jelas Pak Faisal menjelaskan tadi. Saya hanya ingin curhat dulu sih tentang penerapan konsekuensi restitusi sama hukuman itulah. Di kelas saya sendiri, contoh nih, mungkin tugas yang diselesaikan di rumah misalnya, itu seringkali dia tidak dikerjakan. Besoknya, dulu itu saya pernah menerapkan peraturan kalau misalnya tidak dikerjakan akan diberi hukuman, gitu ya. Hukumannya saya suruh ini termotivasi sama guru-guru yang saya itu disuruh kembali pulang untuk mengerjakan di rumah. Tetapi pada kenyataannya saya sendiri juga tidak tega. Nah, akhirnya ya sudah dikerjakan di luar. Dikerjakan di luar selesai baru lagi besoknya seperti itu lagi berulang kali. Saya kadang itu harus seperti apa ya, sudah diingatkan juga ini tuh kurang baik dan lain sebagainya. Tapi ya semua begitu kenyataannya. Cuma dari banyak hal yang sudah saya lakukan, setidaknya saya tidak menerapkan hukuman yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat. Itu saja. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rena, mungkin di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, kalau kita mempelajari materi memang idealisnya bahwa untuk segitiga restitusi itu juga melihat kondisi yang kita alami sehari-hari itu juga tidak mudah. Nah, ini PR bagi kita semua. Bagaimana menerapkan teori yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan pada kehidupan sehari-hari. Saya juga masih belajar. Saya sangat mengapresiasi semangat Pak Faisal untuk mengikuti kegiatan ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Mari kita melakukan kecil mulai dari diri kita sendiri. Semangat Pak Faisal. Terima kasih. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Sita. Mungkin Pak Faisal ada tambahan? Terima kasih Bapak Ibu, tanggapan yang sungguh luar biasa, dan saya juga menambahkan pada pendidikan CGP saya juga pernah bertanya langsung dan berdoa, jika restitusi ini sudah mentok, sudah nggak ada cara lain, apa kita kembali ke hukuman, ke konsekuensi, atau restitusinya tadi polanya diajak, kalau dites dulu, yakinan dulu, dan itu yang menjawab itu guru SMK sampai basic. Dia menjawab begini dan dinilai oleh fasilitatornya bahwa restitusi itu katanya adalah metode yang dipilih oleh pemangku kepentingan stakeholder, cara yang paling canggih untuk saat ini pada kurikulum Merdeka. Jika dia belum mampu, mungkin bisa dipadukan dengan penggunaan konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu disiplin negatif, kita harus menghindarinya. Paling tidak konsekuensi jika restitusi itu tidak bisa. Kemudian dia menambahkan, jika restitusi itu gagal, mungkin kita bisa mengambil teori lain. Saya pun berpikir, wah, angel temen ya, restitusi nggak bisa ngambil teori lain lagi. Jadi memang ini adalah sebuah teori
Di lapangan yang penting itu benar kata Pak Agung, yaitu kita lihat situasi dan kondisi. Tapi jika situasi dan kondisi itu terulang lagi di minggu depannya, berarti kita juga harus melakukan evaluasi. Saya kelas 6 itu kadang juga capek. Pacar yang belakang ngomong di kelas sudah dikasih tahu siap gerak itu begini-begini, tetap di rumah. Mungkin itu juga PR saya. Saya harus melakukan restitusi ke depannya, minimal dari lingkup yang paling kecil, yaitu kelas saya dulu. Jika tetap terjadi seperti itu kan berarti kita ada sebuah kesalahan. Mungkin kita perlu evaluasi. Itu tadi melalui sebuah restitusi dan dilakukan sebelum upacara. Jika kasusnya kayak tadi Pak Agung sudah banyak yang melanggar, menurut saya ya kita tetap kembali pada konsekuensi sekolah, yaitu kita berdiri di belakang bendera. PP saya pernah mengangkat masalah ini. Dia tidak setuju jika itu dihukum berdiri, tapi karena kalah suara dengan teman-temannya, jadi teorinya tidak dipakai. Dia tetap seperti itu. Jadi iya, teori PP-nya nggak dipakai. Dia tetap dipakai. Disuruh restitusi Pak. Jadi sebelumnya itu restitusi cara apa ya untuk kelompok itu? Dia menawarkan. Tapi ya temannya mungkin setiap sekolah kan karakternya beda dulu. Kalau sekolah kita kayaknya bisa. Kan buat begini kan mudah. Di sekolah beliau kan sangat susah. Beliau kita sendiri susah kalau buat acara-acara Pak berjalan sekolah dengan. Jadi kemungkinan kita buat bisa. Mungkin itu Pak, ketika pramuka itu dimasukkan di situ anak-anak latihan atau ini siap gerak itu, siap gerak yang sempurna itu bagaimana? Ketika kita SD dulu kan kita juga ingat SMP itu siap gerak sampai berumus kawannya bergerak sedikit pun, bergerak dari belakang langsung ada yang nyetir guru olahraga atau guru laki-laki. Jadi itu Bapak Ibu, kita harus kalau sesuai teori ini kita menggunakan restitusi, kemudian setidaknya kita juga harus menghindari hukuman karena itu disiplin negatif dan akan berdampak panjang jika orang wali murid tidak terima anaknya diberi hukuman. Kalau bisa kita memberi hukuman itu dengan sebuah kesepakatan bersama. Kita membuat keyakinan kelas, setidaknya jika restitusi itu belum didapat, kita tetap bisa kembali pada pengawas atau kita tetap bisa menerapkan sebuah konsekuensi. Dan yang menjadi termasuk PR saya adalah keyakinan kelas. Jika sudah berhasil, mungkin kita bisa berkolaborasi dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang. Alhamdulillah, sampaikan terima kasih khususnya pada Bapak Faisal dan Bapak Guru semua. Ya, dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, kita harus menerapkan beberapa poin. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif kita menumbuhkan dari lingkungan yang paling kecil dulu, keyakinan kelas. Ya. Setelah dari keyakinan kelas kita bisa menerapkan melalui posisi kontrol sebagai seorang guru, di mana penempatan posisi kontrol itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang paling penting meminimalisir namanya hukuman. Tapi kalau menghilangkan, mungkin kalau untuk konteks saat ini masih susah deh Pak G, karena nurani seorang guru kadang itu mungkin karena terlalu anak ini dibilang mungkin belajar untuk meminimalisir penggunaan hukuman, kita ganti dengan konsekuensi saja. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru maupun siswa. Semoga apa yang disampaikan Pak Faisal bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk lembaga UPT SDN 238 Gresik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.